karena ini kan kebutuhan tersier untuk mereka gitu. Beda dengan hasil pertanian dan hasil perikanan yang kebutuhan primer, sehingga ya memang ketika ada hal-hal pandemi atau wabah yang sangat mendasar, mereka masyarakat itu tersiernya ya ditinggalkan, primernya yang mereka tetap butuhkan, sehingga antisipasi kita sih ya mulai menyiapkan antisipasi ada permasalahan nanti, sehingga yang sudah kita lakukan ini minimal kita harus menyimpan atau menabung. Jika seandainya ada permasalahan lagi yang seperti ini, minimal 3 bulan pasca masalah kita masih aman. Nah kalau ini kita kan tidak, apalagi kemarin 1 minggu kalau nggak 10 hari sebelum ditutup pariwisata itu kan kita baru membebaskan 3 lahan. Kemudian 1 minggu setelah itu tutup, tewas lah gitu. Jadi modalnya udah keambil ke Habis, sana juga ya. Tetapi ini menjadi evaluasi bagi kita, artinya kita harus mulai memanage itu minimal ada jenjang 3 bulan. Jadi setelah wisata tutup, otomatis mereka tidak bisa aktivitas wisata. Dan cadangan keuangan kita juga habis untuk pengembangan itu. Jadi mereka banyak yang kembali melakukan aktivitas penangkapan ikan. Tetapi karena mereka sudah 12 tahun ya, kita berikan pemahaman itu sejak tahun 2008, sehingga komitmen dirinya atau idealisme mereka itu sudah terbangun untuk tetap menangkap dengan ramah lingkungan, menjaga ini dan yang lainnya, dan itu bisa kita nilai pada waktu itu dalam hal kita coba mengawasi gitu, melihat terus dari jauh, ternyata ya mereka tetap kembali menangkap ikan, tetapi ya dengan cara menjaring, tidak ngebom lagi seperti dulu, tidak mengemas lagi seperti itu. Nah, sekarang aku muter mbak, golek ya apa caranya orang-orang dermawan itu supaya ada sembako. Ya aku golek, ya ono komunitas yang tak jar ini, kayak HIPMI kemarin, terus ada Angga pribadi itu dari Situbondo kita dapat 300. Terus saya nyari terus mbak buat mereka. Saya kalau ngasih pinjaman nggak nutut. Jadi saya cari sembako dari komunitas-komunitas itu sama orang kaya gitu. Dapat, ada yang 3 kali dapat, ada yang 4 kali, ada yang 2 kali. Nah, dari Pemda sendiri nggak ada, datanya ada tulisannya itu. Bang Sunan Underwater 52 orang. Wih, peneng cair apa? Wes datanya ono sampai saiki gak mudun. Apa ya gak ngelu ya Pak sampean? Kan kita komunitas nelayan, Mbak. Ya. Iya kan, komunitas nelayan. Jadi dengan adanya pariwisata ini, mereka di nelayannya ditinggalkan. Karena sudah ada asik lah dengan pariwisata. Ada yang jadi guide, ada yang jadi karyawan, ada yang ABK-nya dipakai, kapalnya dipakai angkutan itu. Udah enak gitu, Mbak. Ada yang buka warung, macam-macam lah. Jadi kegiatan mereka sudah mulai enak dan terjamin dan asik. Kalau melayani pariwisata kan asik, Mbak, tidak jenuh. Akhirnya mereka banyak pindah alih ke wisata, jadi ditinggalkan. Nah, terus ini kena lockdown, ya ada yang kadang-kadang yang nembak ikan konsumsi itu malam, tapi nggak cukup dimakan sendiri malah. Mau dijual juga nggak nutut, ya. Hasilnya juga nggak seberapa. Kasihan sebenarnya.
tantangannya ya. Banyak yang belum sadar. atau Iya, seperti apa. kadang-kadang kalau ini di depan ini hanya formalitas bagi mereka. Di dalam ya sudah, bebas kemana-mana gitu. Padahal pentingnya masker ini kan di dalam juga ya. Karena gini, kalau mereka kan kita juga nggak tahu mereka punya terkena virus itu atau tidak kan seperti itu. Kalau sudah masuk ke dalam, ya yang pasti tantangannya lebih besar, sangat berat sekali kalau kita tidak. Kita harus selalu mengingatkan, ada petugas yang ada sampai dimarahin seperti tadi itu, macam-macam sudah. Jadi hal-hal yang seperti itu apa ya? Ya kita harus sabarlah dengan tantangan-tantangan seperti ini. Ya kalau awalnya apalagi yang dari luar, cuma sekarang kan masih belum dari luar ini. Konsep pariwisata yang berkelanjutan itu lebih tahan terhadap perubahan-perubahan, entah perubahan alam, sosial dan SDM, atau perubahan teknologi dan jadi mungkin yang tadi itu harus shift keuangan 3 bulan lah kalau berbicara masalah pengalaman sekarang. Yang kedua adalah harus sesuai dengan proses alami, karena bagi kita itu ada 2 sebenarnya kenapa kita tetap mempertahankan alaminya. Karena ketika kita mencoba mengambil data tentang potensi pariwisata, ternyata yang tingkat kunjungannya sangat tinggi itu malah wisata alam, bukan wisata buatan. Sehingga itu juga yang membuat kita untuk bertahan dengan konsep wisata alam, walaupun tetap harus kita menyiapkan homestay dan yang lainnya terkait kenyamanan. Terus yang kedua, yang kenapa kita mengembangkan alam itu karena yang ketanam di kita itu ya semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan, sehingga apapun yang terjadi di sini, konsep pariwisata tidak boleh mengalahkan konsep konservasi. Sehingga konsep pengembangan pariwisata apapun yang harus kita lakukan untuk mengembangkan item-itemnya dan yang lainnya itu harus tetap menjunjung tinggi konsep kaidah konservasi.